Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda menyaksikan Infokus, informasi seputar kampus bersama saya Ahmad Muhajirin dan saya Sri Mulyawati. Ya, kita mulai dengan berita pertama. Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari. Salah satu peran pers mahasiswa yaitu sebagai pengawas kinerja kampus. Bagaimana apresiasi terhadap peran dan kinerja pers mahasiswa dalam mengawasi kinerja kampus? Berikut liputan tim redaksi kami. Pers merupakan pilar keempat demokrasi. Begitulah sepenggal kata yang sering kali didengar. Pers berpihak kepada kebenaran informasi berupa fakta yang disampaikannya kepada masyarakat. 9 Februari merupakan peringatan Hari Pers Nasional di mana salah satu peran pers mahasiswa sebagai pengawas kinerja kampus. Awal mula pers mahasiswa terbentuk pada tahun 1908, bermula dari segelintir kalangan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesadaran perjuangan, yang kemudian mendirikan organisasi sosial Indisch Vereniging, yang kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Indonesia. Pers menjadi salah satu wadah mahasiswa dalam memberitakan kejadian-kejadian di sekitar kampus. Peran pers juga tak luput dari mengkritisi segala kebijakan kampus. Seperti ungkapan Aini. Mahasiswa itu bisa menyalurkan idenya, bisa menyalurkan gagasannya, bisa menyalurkan saran dan kritiknya lewat pers mahasiswa itu. Di antaranya Idil Adhar berpendapat bahwa peran pers mahasiswa yang ada di kampus masih kurang maksimal dalam memberitakan informasi kampus seperti sosialisasi mengenai kegiatan kampus. Kurang mengkritisi kegiatan kampus yang kalau memang itu kegiatan di kampus kurang bermanfaat atau kurang pro kepada mahasiswa, hanya dekan-dekannya saja yang bermain di sana. Saya kira media di kampus harus berani lebih kritisi kebijakan kampus, pihak rektorat ataupun fakultas, ataupun mengkritisi kegiatan mahasiswa itu sendiri. Itu tidak masalah. Tak hanya mahasiswa, Ketua Jurusan Jurnalistik UIN Jakarta Holis Ridho pun memberikan tanggapannya mengenai pers mahasiswa sebagai pengawas kinerja kampus. Sudah objektif pemberitaan mahasiswa, tetapi kadang kala agak berat sebelah gitu. Ya porsinya kadang 70-30, ada yang 60-40, kan harusnya 50-50 pemberitaan. Gitu. Pro dan kontranya, sehingga yang kita nikmati informasi itu betul-betul mencerahkan. Mahasiswa berharap peran pers sebagai pengawas kinerja kampus harus lebih kritis dalam memberitakan kejadian di sekitar kampus, memperhatikan kualitas berita yang disampaikan, dan tidak memihak kepada satu kelompok. Siti Afifah, Devi Agustiana, dan Sofi Medina melaporkan. Persoalan mengenai manajemen dan perubahan tarif parkir tak kunjung usai. Berbagai kritik dan saran dari perwakilan mahasiswa terus berdatangan. Bahkan hingga rapat keempat digelar, topik ini masih saja diperdebatkan. Pada Jumat 19 Februari 2016, digelar rapat keempat untuk membahas persoalan manajemen dan perubahan tarif parkir. Rapat ini dihadiri oleh manajemen Gerbang Berkah Parking, Kepala Bagian Umum, dan perwakilan mahasiswa yang terdiri dari Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa. Pihak GB Parking menawarkan tarif parkir UIN Jakarta sebesar Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Tarif ini dianggap memberatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memiliki kegiatan dan sering keluar masuk kampus. Perwakilan mahasiswa menuntut tarif parkir tetap Rp1.000 untuk beberapa kali masuk dalam sehari. Namun pihak GB Parking tidak bisa memenuhi keinginan mahasiswa karena merasa dirugikan dengan sistem tersebut. Kemarin terakhir hasil dari rapat dengan Nasional UKM terkait dengan pembayaran, teman-teman dari mahasiswa menginginkan untuk biaya itu sekali masuk flat 1.000. Flat maksudnya ketika sudah masuk keluar bayar 1.000, nanti masuk lagi tidak bayar. Menjawab keluhan mahasiswa terkait tarif parkir, pihak GB Parking menawarkan dua opsi, yaitu casual atau kartu berlangganan. Casual yaitu di mana mahasiswa membayar parkir Rp1.000 untuk beberapa kali masuk, atau mahasiswa bisa menggunakan kartu berlangganan sebesar Rp17.500 dalam sebulan. Jadi ada dua pilihan,
opsi. Kalau ini kan mahasiswa ini punya kepentingan. Ada yang merasa dia tidak terlalu sering ke kampus, otomatis dia akan ambil opsi pertama, casual istilahnya harian. Ada yang merasa terlalu sering ke kampus, akan ambil langganan. Jadi ada dua opsi yang ditawarkan, tergantung individu masing-masing pentingnya di mana, gitu. Nyamannya, enjoy-nya di mana, kita memfasilitasi. Tetapi tarif parkir Rp1.000 untuk sepeda motor belum ditetapkan selama masa uji coba yang berlangsung 1 bulan. Diperkirakan tarif baru akan diberlakukan mulai April mendatang. Rosiana Pratama, Ma'rifah Istiqomah melaporkan. Jumat 29 Januari 2016 lalu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meresmikan gedung baru untuk pusat perpustakaan. Lalu seperti apa persiapan pusat perpustakaan dalam pengelolaan gedung baru nanti? Berikut liputannya. Gedung baru pusat perpustakaan dibangun sejak 2014 dengan sumber pembiayaan APBN. Gedung ini merupakan wujud semangat pengelola perpustakaan dan bentuk kepedulian Rektor UIN untuk meningkatkan pelayanan akademik di UIN Jakarta. Gedung dengan 11 lantai ini didesain dengan fasilitas ruang parkir, ruang perpustakaan referensi dan bacaan umum, meeting room, zona diam untuk membaca, zona diskusi, zona penelitian, small classes, small theater, dan kelas bahasa dengan perangkat komputer lengkap. Harapannya pelayanannya akan lebih maksimal dari sisi ruangan, tata letak, kemudian dari kenyamanan, tidak terlalu bising lagi karena kalau selama di sini kan kita ruang baca di situ, kita lewat mau ke lantai 3 lewat orang-orang baca. Nah, itu maksudnya bahwa tujuan kita membangun gedung yang lebih megah adalah untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada mahasiswa kita. Sementara itu, gedung lama pusat perpustakaan akan dialihfungsikan menjadi ruang data center Pustipanda, rumah jurnal, dan ruang kuliah bersama. Harapan saya mungkin biar agar lebih baik lagi ya buat mahasiswa-mahasiswa yang untuk meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan baru. Seperti kayak misalnya lebih fasilitasnya lebih ditambahin aja, terus masyarakat luar juga bisa main-main ke perpustakaan baru juga. Sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti mengenai kapan pusat perpustakaan baru bisa dibuka untuk umum. Pihak pengelola perpustakaan masih menunggu gedung baru siap untuk ditempati dari segi teknis, peralatan, dan perlengkapan yang ada di dalam gedung. Rosiana Pratama, Ma'rifah Istiqomah melaporkan. Fakultas Sumber Daya Alam dan Lingkungan UIN Jakarta belum mengantongi izin dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nasib mahasiswa FSDAL kini dalam status nonaktif. Pihak UIN pun bertanggung jawab, salah satunya dengan membuat surat audiensi kepada wali mahasiswa. Fakultas Sumber Daya Alam yang baru berlangsung selama 3 semester mendadak ditutup karena tidak memiliki izin operasional dari Kemenristek Dikti. Perkembangan terakhir dari masalah ini, pihak UIN telah berusaha bertanggung jawab dengan meneruskan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Hasil dari kerjasama tersebut, ITB memberikan 3 pilihan kepada mahasiswa FSDA. Pertama, kampus di luar domisili, di mana mahasiswa mengampu mata kuliah di luar domisili ITB. Kedua, kelas inkubasi, di mana proses belajar mengajar oleh dosen ITB dengan dosen ITS dalam kelas. Terakhir, kelas hibrid, sama halnya dengan kelas inkubasi, namun di bawah ITB, Universitas Negeri Gorontalo. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menjelaskan perihal tersebut. Menurut Ristek itu belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang mereka minta. Apa dosennya, labnya, segala macam itu ya. Yang kedua itu berkaitan dengan UIN ini kan sebenarnya core-nya itu agama. Jadi rasanya kok nggak layak membuka yang seperti itu gitu. Nasib mahasiswa FSDAL menuju perkuliahan semester genap masih menggantung. Namun, pertanggungjawaban pihak UIN berupa audiensi surat pernyataan telah dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016 di Gedung Diorama bersama para orang tua wali mahasiswa. Wafi dan Erlangga selaku mahasiswa FSDAL jurusan perminyakan menjelaskan mengenai hal tersebut. Dan jadi artinya yang pertama tuh ya kita pengen izin tetap ada gitu. Maksudnya apapun caranya izin harus diperjuangkan karena istilahnya kita udah kepalang basah di sini, udah kepalang nyebur gitu.
Masalah perizinan ini tentu membuat para mahasiswa kecewa, namun mahasiswa tetap berharap agar perizinan FSDAL dapat direalisasikan. Jika tidak terrealisasikan, pihak UIN mengharapkan FSDAL UIN Jakarta dapat bekerja sama dengan ITB, sehingga perkuliahan mahasiswa dapat kembali seperti semula. Sofi Medina, Siti Afifah melaporkan. Peraturan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa didorong untuk menyelesaikan gelar strata 1 dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Berita selengkapnya tetap di InFokus.